sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlindawati Simangunsong, NPM 188220092, kelas Agribisnis A2. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Aryani Syafitri, SPMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Agribisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul tentang mengenai peran teknologi informasi dalam bidang agribisnis dan menganalisis dampaknya. Pengaruh teknologi pertanian terhadap produktivitas hasil panen di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sindereng, Rampang. Pengaruh teknologi pertanian terhadap produktivitas hasil panen padi di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sindereng, Rampang. Yang pertama itu latar belakang. Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Dengan adanya pertumbuhan penduduk ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan, diantaranya kerawanan pangan, kebutuhan pangan, dan hal ini beras terus mengalami peningkatan akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita yang dirangsang oleh kenaikan pendapatan rumah tangga. Untuk mengimbangi peningkatan tersebut, produksi beras nasional harus meningkatkan secara memadai dalam rangka mempertahankan kecukupan pangan tersebut. Selanjutnya, mengingat beras merupakan kebutuhan makanan pokok yang sangat vital di Indonesia, maka beras itu harus selalu ada dan harus mencukupi setiap saat dari waktu ke waktu. Pangan khususnya beras tidak boleh berkurang. Kekurangan pangan berpengaruh pada gizi buruk, kesehatan, sekaligus menurunkan kualitas sumber daya manusia. Dampak serius lain yang ditimbulkan apabila terjadi kekurangan stabilitas politik, ekonomi, keamanan, dan ketergantungan pada negara lain. Namun, kenyataan petani ini di Kabupaten Sindereng, Rampang belum sepenuhnya menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada, karena beberapa hal yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan dan manfaat dari teknologi yang ada, dan petani cenderung menutup diri terhadap perkembangan teknologi pertanian tersebut. Selanjutnya, pada rumusan masalah, yaitu pengaruh teknologi pertanian terhadap produktivitas hasil panen di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sindereng, Rampang. Selanjutnya adalah teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sebagai aktivitas manusia, teknologi mulai sebelum sains dan teknik. Ada 3 bagian dari syarat-syarat teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi baru hendaknya lebih unggul dari sebelumnya. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, tidak memberikan resiko yang besar jika diterapkan. Dan selanjutnya yaitu adalah suatu teknologi atau ide baru akan diterima oleh petani jika yang pertama, memberikan keuntungan ekonomi bila teknologi tersebut diterapkan atau profitability. Yang kedua, teknologi tersebut sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Yang ketiga, sesuai dengan lingkungan fisik atau physical compatibility. Yang keempat, teknologi tersebut memiliki kemudahan jika diterapkan. Yang kelima, penghematan tenaga kerja dan waktu. Yang keenam, tidak memerlukan biaya yang besar jika teknologi tersebut diterapkan. Selanjutnya, 5 sifat pokok teknologi yang perlu dipahami. Yang pertama, ilmu, pengetahuan, dan praktik atau percobaan merupakan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Yang kedua, teknologi dapat berupa kompetensi yang melekat pada diri manusia atau human embedded technology. Dapat berwujud fisik yang melekat pada mesin dan peralatan atau objek embedded teknologi, serta informasi yang diwadahi oleh sistem dan organisasi atau disebut dengan dokumen embedded teknologi. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan atau tidak terbagi dan terpakai secara tepat guna. Yang keempat, sebagai salah satu aset perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, dibeli, dijual, dicuri,
atau tidak bernilai guna jika teknologi yang dimiliki sudah kadaluarsa. Yang kelima, umumnya teknologi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya yaitu teknologi pertanian. Teknologi pertanian adalah alat, cara, atau metode yang digunakan dalam pengelola atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian, sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk, bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Selanjutnya yaitu bidang cakupan teknik pertanian antara lain. Yang pertama, alat dan mesin budidaya pertanian, mempelajari dan bergiat dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin budidaya pertanian. Yang kedua, teknik tanah dan air, menelan persoalan yang berhubungan dengan irigasi, pengawetan dan pelestarian sumber tanah dan sumber daya air. Yang ketiga, energi dan elektrifikasi pertanian, mencakup prinsip-prinsip teknologi energi dan daya serta penerapannya untuk kegiatan pertanian. Dan yang keempat, lingkungan dan pembangunan pertanian, mencakup masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan konstruksi bangunan khusus untuk keperluan pertanian, termasuk unit penyimpanan tanaman dan peralatan, pusat pengelolaan dan sistem pengendalian iklim serta sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang terakhir yaitu teknik pengelolaan pangan dan hasil pertanian, penggunaan mesin untuk menyiapkan hasil pertanian, baik untuk disimpan atau digunakan sebagai bahan pangan atau penggunaan lainnya. Yaitu tenaga kerja pertanian. Tenaga kerja merupakan faktor produksi pertanian yang bersifat unik, baik dalam jumlah yang digunakan atau kualitas. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia merupakan tenaga kerja yang pertama sebelum tenaga ternak, digunakan untuk membantu petani mengelola lahan atau mengangkut hasil pertanian. Yang kedua, tenaga ternak. Tenaga ternak digunakan petani dalam mengelola tanah antara lain untuk mengangkut hasil pertanian. Jika pekerjaan-pekerjaan dalam usaha pertanian tersebut terlalu berat atau terlalu lama apabila menggunakan tenaga manusia. Dan yang terakhir, tenaga mesin. Tenaga mesin dalam pertanian sama seperti tenaga ternak yang pemakaiannya terbatas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemakaian tenaga mesin dalam rangka mekanisme pertanian agar dicapai hasil optimal dalam sebagai berikut. Yang A, traktor tangan hanya akan efektif dan efisien jika digunakan di daerah persawahan yang luas dengan jalan penghubung antar petakan sawah yang memadai. Yang B, unit-unit usaha tani yang luas dengan bentuk hamparan lahan persegi panjang atau bujur sangkar. Yang C, di setiap sentra produksi dilengkapi dengan sarana atau prasarana penunjang yang cukup seperti perpustakaan, servis suku, cadang, dan tenaga ahli yang cukup. Yang D, daya traktor tidak terlalu besar agar tidak mengganggu tanah yang diolah tersebut. E, petani perlu dididik dulu dalam mengemudikannya dan diberi latihan cara-cara pemeliharaannya, asal traktor itu mempunyai usia ekonomis yang lama. Yang F, tidak mengganggu kesempatan buruh tani yang ada di desa. Yang G, pemilikan sebaiknya secara kelompok atau koperasi karena jika dimiliki perorangan biaya pemeliharaan dan penyusunannya terlalu besar, kecuali pemilikan perorangan itu sebagai sumber mata pencarian utama. Yang H, pemerintah perlu mengadakan kredit investasi pemilikan traktor dengan jangka waktu pengembalian cukup lama dengan tingkat bunga yang rendah. Di sini sudah tertera dari tabel tanggapan responden mengenai penggunaan teknologi pertanian dalam melindungi tanaman padi di area persawahan. Dari mulai ada alternatif jawaban dari mulai sangat melindungi sampai tidak melindungi. Ada bobot 5 sampai 1, ada frekuensi 28 sampai 0, ada skor dari mulai 140 hingga 0. Ada presentasi dari mulai 13% sampai 0%.
Nah, dapat dilihat pada tabel 1 rata-rata presentasi yaitu 69% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi pertanian dalam melindungi tanaman padi di area persawahan sudah cukup baik. Tabel yang kedua, tanggapan responden mengenai teknologi pertanian layak dipergunakan area persawahan Kecamatan Marintenggayeng. Ada alternatif jawaban dari mulai sangat layak sampai tidak layak. Ada bobot 5 sampai 1, ada frekuensi 74 sampai 0, ada skor 370 sampai 0, ada presentasi 35% sampai 0%. Nah, dapat dilihat pada tabel 2 rata-rata presentasi yaitu 81% dengan kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi pertanian sangat layak digunakan di daerah persawahan Kecamatan Marintenggayeng. Nah, pada tabel yang ketiga, tanggapan responden mengenai teknologi pertanian yang digunakan dapat mengurangi risiko kegagalan panen padi di Kecamatan Marintenggayeng. Ada alternatif jawaban dari mulai sangat baik hingga tidak baik. Ada bobot 5 sampai 1, ada frekuensi 65 sampai 0, ada skor 325 sampai 0, ada presentasi 31% sampai 0%. Nah, dapat dilihat pada tabel yang ketiga rata-rata presentasi yaitu 78% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi pertanian dapat mengurangi risiko kegagalan panen padi di Kecamatan Marintenggayeng. Selanjutnya, pada tabel yang keempat, rekapitulasi hasil skor indikator pengaruh teknologi pertanian. Dari indikator teknologi pertanian dimulai dari melindungi lingkungan sampai mengurangi risiko. Presentasi dari mulai 69% sampai 78%. Nah, di sini dengan mengakumulasi hasil rata-rata presentasi dari 4 item indikator teknologi pertanian, maka didapatkan hasil rata-rata presentasi yaitu sebesar 76% yang termasuk dalam kategori baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil yang didapat bahwa dilihat dari tabel 1 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa hasil dari presentasi yang didapat hasil rata-rata dengan kategori baik. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih.